Di video kali ini kita akan belajar mengenai program linear. Kegunaannya untuk apa dan step by step-nya seperti apa. Jadi begini, dalam kegiatan produksi atau perdagangan misalkan ya, baik pada industri skala besar maupun industri skala kecil, kita tentu tidak terlepas dari masalah laba yang harus diperoleh dari perusahaan tersebut. Ya, target utamanya adalah untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya dengan meminimumkan pengeluarannya kayak gitu ya. Ada biaya bahan baku, biaya produksi untuk gaji karyawan ya, dan nanti tentunya adalah outputnya berupa atau endingnya berupa labanya. Nah, untuk mencapai nilai optimum kita butuh suatu teknik atau cara. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan nilai optimum atas usaha kita ini bisa menggunakan kaidah matematika yang namanya sebagai program linear. Sebagai contoh gini, katakanlah gini lah, ada perusahaan apa ya, bakso gitu ya, atau warung-warung mie lah. Nah, tentunya warung mie kan biasanya ada yang jual mie ayam, kemudian mie bakso. Mie bakso banyak macamnya ya. Ada yang bakso beranak, bakso biasa, bakso urat, bakso sayur atau tanpa sayur, dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Nah, apakah perusahaan bakso ini atau warung bakso ini menyediakan jumlah porsi mangkok yang sama? Saya rasa tidak ya. Tidak semuanya. Misalkan yang mie ayam ini 50 porsi, baksonya yang bakso biasa 50 porsi juga misalkan, atau bakso uratnya juga 50 porsi. Tentunya kan enggak. Penjual ini melihat seberapa kemungkinan besarnya si mie baksonya atau mie ayamnya ini yang laku keras seperti itu ya, dan akan meningkatkan jumlahnya dari pandangan yang produk yang kurang begitu laku, karena ini makanan ya. Perhatikan, ini makanan kalau nggak laku ya basi, apalagi bakso itu hanya untuk satu hari saja seperti itu. Nah, dengan menggunakan program linear kita bisa mendapatkan solusinya, yaitu seberapa optimalnya ya, berapa jumlah mangkok baksonya, berapa jumlah mangkok mie ayamnya, berapa jumlah bakso beranak atau bakso uratnya seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan mulai dasar dari yang namanya program linear. Tujuan akhirnya atau endingnya adalah seperti tadi ya, kita akan mendapatkan nilai optimum agar kita mendapatkan laba yang setinggi-tingginya, karyawannya juga makmur seperti itu, tetapi dengan biaya produksi yang mungkin bisa ditekan serendah-rendahnya seperti itu ya. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, program linear ini dapat dikatakan apa ya, sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah optimum tadi ya, dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau bisa juga sebagai sistem pertidaksamaan linear ya. Kita akan menggunakan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk mendapatkan nilai penyelesaian optimum tersebut, kita gunakan metode grafik dengan cara uji titik pojok atau titik ekstrim. Kemudian ada yang namanya juga garis lidik ya, garis lidik pada himpunan atau daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua hal, yaitu yang pertama mengenai himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan pada video selanjutnya mungkin kita akan belajar sebaliknya ya. Kita akan menyusun kayak gitu ya. Menyusun dari apa? Dari yang sudah diketahui ya. Menyusun atau menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Oke, kita ke bagian yang pertama saja terlebih dahulu. Bagaimana himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel itu apa ya, kalimat matematika yang memuat dua variabel. Kita mengenal ada variabel X ya, ada variabel Y, ada variabel Z ya. Nah, untuk kali ini kita menggunakan dua variabel saja, yaitu X sama Y ya. Misalkan X sama Y seperti itu. Nah, persamaan atau pertidaksamaan ya, dalam ini kita pertidaksamaan ya, tidak samaan linear dua variabel, tentunya variabel X, Y-nya ini
itu pangkatnya pangkat 1 ya, karena sebuah tidak sama linear. Linear itu line, garis ya, pangkatnya pangkat 1. Dan kemudian tentunya dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Sebelumnya kita belajar tentang persamaan linear. Misalkan gini ya, 2x ditambah 4y sama dengan berapa? 6 gitu ya, seperti itu. Ini namanya persamaan linear, dua variabel ya. Variabelnya x sama y. 2 sama 4-nya adalah merupakan apa ini? Merupakan koefisien ya, sedangkan x sama y itu variabelnya. Tanda sama dengan menandakan ini sebuah persamaan. Makanya kita sebut sebagai persamaan linear karena variabelnya ada x sama y, persamaan linear dua variabel. Lalu bagaimana dengan pertidaksamaan linear dua variabel? Ya, kita ganti saja dengan tanda yang sebaliknya dari sama dengan ini ya. Contoh, misalkan ya, 2x ditambah 4y kayak gitu kurang dari 6. Ini misalkan ya. Atau bisa juga 2x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 6. Begitu pula dengan nilai sebaliknya ya. Misalkan 2x ditambah 4y lebih dari 6. Atau yang satunya lagi 2x ditambah 4y lebih dari atau sama dengan 6. Yang 4 ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Tentunya ada syarat-syaratnya untuk pertidaksamaan ini ya. Mungkin kita menggunakan bentuk khusus atau umumnya terlebih dahulu ya, yaitu gini bentuk umumnya ya. AX ditambah BY kayak gitu. Misalkan saya yang kurang dari aja ya. Kurang dari C kayak gitu ya. X sama Y variabelnya, A, B-nya itu koefisien termasuk dengan C. Secara umum namanya itu tetapan juga ya atau konstanta. Oke, bisa seperti ini, bisa AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, atau tadi sebaliknya apa? AX ditambah BY lebih dari C, ya. AX ditambah BY lebih besar atau sama dengan C. Ingat, X sama Y-nya adalah variabel. Syaratnya apa? Pertama, bahwa nilai ini nih ya, AX ditambah BY-nya ya, mungkin di sebelah sini, AX ditambah BY itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat pertama. Ya. Lalu syarat keduanya adalah bahwa koefisien A, B, dan C ini merupakan anggota bilangan real, bilangan nyata ya. Dan tentunya sebagai aktor utamanya A sama B ya, sebagai koefisien dari si variabel X sama Y ini ya. Berarti yang ketiga ya. Nah, A dan B-nya itu juga tidak boleh sama dengan 0. Ya kalau salah satunya 0 tentunya hanya satu variabel ya, atau dua-duanya 0 nggak ada variabelnya ya. Itu syaratnya. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Nah, ini dapat kita apa ya istilahnya? Sajikan dalam bidang Kartesius ya. Ingat bidang Kartesius seperti ini ya, ada sumbu X, sumbu Y. X yang horizontal, Y yang vertikal. Baik, nah kita sekarang akan belajar langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah untuk apa? Untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama ya, mungkin yang A kayak gitu ya. Yaitu apa? Yaitu misalkan kita ketahui dulu ya, atau kita tuliskan dulu aja nih pertidaksamaannya ya. Misalkan kayak tadi AX ditambah BY, kita pakai yang kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan C misalkan seperti itu. Ini pertidaksamaan linearnya ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu kita gambar ya, gambar. Oke, gambarkan. Apa yang digambarkan? Garisnya, garis AX ditambah BY, tapi ini sama dengan C ya. Gambarkan garis. Garis AX ditambah BY sama dengan C. Ini yang keduanya. Lalu apa namanya? Kita sekarang mencari titik potong tentunya ya. Kalau kita ada sumbu X, sumbu Y seperti ini sumbu X, sumbu Y. Nah, nanti ini kan persamaan tidak sama linearnya nih. Lah, ini kan persamaan garisnya.
Nanti karena persamaan garis tentu akan seperti ini. Misalkan saja ya, misalkan seperti ini. Nah, kayak gitu. Artinya apa? Si garis ini tuh akan memotong di sumbu X dan memotong di sumbu Y. Dikatakan memotong sumbu X kalau apa? Dikatakan memotong sumbu X kalau Y-nya 0 ya. Di sini kalau apa? Y-nya 0 kan. Ini Y-nya 1, ini 0 ya. 2 dan seterusnya ya. Ini 1, 2 misalkan seterusnya ya. Memotong sumbu X di titik berapapun tentunya saat terjadi saat Y-nya sama dengan 0. Begitu pula sebaliknya dapat dikatakan persamaan garis ini memotong sumbu Y saat X-nya 0 ya. 0, berapa. Jadi memotong ya. Motong sumbu SB mungkin ya. SBX saat apa? Saat nilai Y-nya sama dengan 0 dan memotong sumbu Y saat X-nya sama dengan 0. Nah, kayak gitu ya. Ini bagian yang kedua, yaitu kita menggambarkan garis AX ditambah BY sama dengan C pada bidang kartesius dengan cara mencari titik-titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu saat Y-nya sama dengan 0, dan titik potong dengan sumbu Y saat X-nya sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya kita ambil nih, sembarang saja ya, titik uji namanya ya. Titik uji misalkan titik P kayak gitu ya. Titik ujinya titik P yang tidak terletak pada garis tersebut. Boleh di atas garis, boleh di bawah garis. Kayak gitu ya. Misalkan di mana? Di sini katakanlah ya kayak gitu ya. Ini titik P nih. Titik P ini koordinatnya adalah ya misalkan berapa? X1, Y1 ya titik ini. Ini X1, ini Y1 bukan 2 ya, tapi sebarang ya. X1, ini Y1 seperti itu. Ini sebagai titik ujinya nih ya. Kita harus menentukan dulu bebas. Yang penting jangan pada garis yang ini. Itu langkah ketiganya ya. Kita tulis di sini ya. Langkah C gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita kan tadi habis mengambil sembarang titik uji ya. Misalkan titik P yaitu X1, Y1 yang tidak terletak pada garis tersebut. Kemudian kita hitung nih. Hitung nilai AX1 tambah BY1. Kemudian bandingkan nilai AX1 tambah BY1 tersebut dengan nilai C-nya ya. Hitung yang ke D mungkin ya. Hitung nilai ya. A X1 tambah B Y1 ini berapa dan bandingkan ya. Bandingkan dengan ya A X ditambah BY sama dengan C ya. Kayak gitu. AX1 ditambah BY1 sama dengan C. Dengan nilai C maksudnya ya. Seperti itu. Hasilnya seperti apa? Oke, itu langkah yang ketiga barangkali ya. Masih sambungannya jangan yang atas ini ya. Setelah itu kita ke sini. Oke, ini harusnya masih sambungan dari yang C ini ya. Nggak perlu D kayak gitu. Sekarang kita misalkan ke langkah selanjutnya, langkah yang gede ya, langkah yang keempat. Bagaimana langkah yang keempat? Nah, gini nih, kan tadi kita membandingkan AX1 ditambah BY1 hasilnya berapa, lalu bandingkan dengan C ya, seperti itu. Nah, apabila AX1 ditambah BY1, ini satunya kurang tadi ya, itu kurang dari C, ini artinya DP-nya daerah penyelesaiannya atau daerah yang memuat titik P tersebut tadi ya, artinya daerah yang ada mungkin ya, yang ada titik P yaitu X1, Y1-nya tadi itu ya, itu merupakan HP-nya atau merupakan daerah atau himpunan penyelesaiannya ya. Ini merupakan daerah atau himpunan penyelesaiannya. Sebaliknya, apabila AX1 ditambah BY1 kok hasilnya lebih besar dari C, dapat dikatakan titik tersebut bukan himpunan penyelesaiannya. Kenapa? Karena kita lihat soalnya kan di sini adalah adalah ini ya, kurang dari atau sama dengan ya. Jadi kalau ketemunya lebih dari C, pasti bukan, berarti salah. Nah, katakanlah tadi misalkan ini bukan ya. Hasilnya katakanlah kalau titik P-nya di sini kok bukan
hasilnya akan lebih dari C ya, seperti itu ya. Maka apa? Maka himpunan penyelesaiannya bukan di sini, tapi sebaliknya ya, sebaliknya garis ini ya. Ini garis pembatasnya, garis linear garis lurusnya. Tadi kita uji coba dengan titik P ini, ternyata nilainya itu AX1 tambah BY1 hasilnya lebih dari C, maka ini bukan himpunan penyelesaiannya, bukan daerah penyelesaiannya, tapi sebaliknya sebelah sini ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang E kayak gitu ya. Daerah yang merupakan penyelesaian itu kita raster, kita garis-garis ya. Oke, dan hal ini sangat membantu pada saat menentukan daerah yang memenuhi beberapa pertidaksamaan. Beberapa pertidaksamaan artinya apa? Sistem ya. Berarti apa? Sistem pertidaksamaan. Mungkin saya gambarkan ulang di sini. Ini sumbu X sumbu Y-nya ya. Ini X ini Y, katakanlah ini persamaan garisnya tadi ya. Tadi kan kita anggapnya apa? Kalau P-nya di sini hasilnya lebih dari C, maka ini bukan penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya yang mana? Yang ini nih. Nah, kayak gitu. Daerah sini ya. Di bawahnya garis ini. Ini namanya daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Ini masih full ya. Yang penting di bawah garis ini. Masih full semuanya. Kayak gitu. Kita raster ya. Seperti itu. Oke. Nah, apabila, perhatikan, apabila pertidaksamaan memuat tanda sama dengan, seperti contoh ini tadi kan apa? AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, kayak gitu ya. Maka apa? Penyelesaiannya digambarkan dengan garis penuh, seperti ini nih. Garisnya utuh atau penuh. Sedangkan untuk pertidaksamaan yang tidak memuat tanda sama dengan, misal ya, AX ditambah BY kurang dari C, ini misal nih. Maka apa? Digambarnya dengan garis putus-putus. Jadi kalau ini X ini Y dan persamaan garisnya ini ya, maka gambarnya akan seperti ini. Ya, ini gambarannya dan ini himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Bagaimana? Ini adalah teoretikalnya ya. Lalu sekarang kita mungkin lanjutkan satu contoh soalnya ya, atau satu atau dua lah, tergantung nanti ya. Baik. Contohnya ini. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari apa? Misalkan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Oke ya, ikuti langkah-langkah yang tadi A sampai E. Ingat, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, pertama gambar terlebih dahulu grafik dari persamaannya dengan cara mencari titik potong-potong, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Caranya gimana untuk mencari titik potongnya? Kita tentukan dengan menyamadengankan ya. 2X ditambah Y sama dengan 4. Seperti itu. Lalu mungkin kita butuh bantuan tabel ya. Ini X, ini Y ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Dan kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Oke. Ya sudah, tinggal kita substitusikan ke persamaan ini ya. Kan sama dengan namanya persamaan. Oke, saat X-nya 0. 2 dikali 0, 0 ditambah Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti saat X-nya 0, Y-nya adalah 4. Sebaliknya, ya. Saat Y-nya 0, X-nya berapa nih? Ya udah, kita substitusi ke sini nih. Ya, Y-nya 0. Berarti 2X ditambah 0 sama dengan 4. Berarti X-nya adalah 4 dibagi 2. Ya. 2X ditambah 0 sama dengan 4, maka X-nya adalah 4 dibagi 2. Dan ketemunya adalah 2. Nah, ini akan menjadi titik potongnya ya dari garis tersebut. Ini ada sama dengannya, berarti nanti kita pakainya garis lurus ya. Tidak putus-putus maksud saya. Seperti itu. Oke, kita gambarkan sekarang. Kayak gini ya, kita gambarkan. Agak perbesar saya gambarnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lihat, saat X-nya 0, Y-nya 4. Ini 0 ya. 1, 2, 3, 4. Ini 4 nih. Nah, kayak gitu. Nah, sebaliknya, saat Y-nya 0, X-nya 2. 1, 2. Nah, kayak gini. Tinggal sekarang apa? Kita bikin garisnya ya. Garisnya garis lurus. Seperti itu. Oh, ini menceng. Susah. Oke ya. Seperti itu. Kenapa penuh utuh? Karena ada tanda sama dengannya. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, kita garisnya itu putus-putus. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari daerahnya kan ya. Daerahnya yang memenuhi apa? Yang memenuhi seluruh ini ya, itu kurang dari atau sama dengan 4.
Ya, nanti kita ambil salah satu contoh titik dimanapun berapa, bebas, apakah di sini, di situ, atau di mana, terserah. Yang pasti kalau hasilnya kurang dari atau sama dengan 4, C-nya kan 4 nih, maka berarti disinilah himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Sebaliknya, kalau hasilnya kok sebaliknya bukan atau lebih dari 4, maka daerah sebaliknya di seberangnya garis inilah yang merupakan daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Biar mudah, kita menggunakan titik uji di sini ya. P-nya di sini ya. Berarti apa titik ujinya? P-nya adalah 0,0. Berarti X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah 0. Nah, lalu kita substitusikan tadi gimana caranya? A X1 ditambah B Y1. Hasilnya berapa? Kayak gitu. Apakah kita bandingkan dengan 4 ya. Kita bandingkan dengan 4 nih. Apakah kurang dari atau sama dengan ataukah lebih dari? Kalau kurang dari berarti memenuhi ini, berarti itu himpunan penyelesaiannya di situ. Kalau enggak berarti sebaliknya ya, di sebaliknya ini, garis ini. Oke, kita substitusikan saja. Oke, A0, X1-nya 0, Y1-nya juga 0 ya. Maka apa? Tinggal substitusi saja. A-nya 2, X-nya 0 tambah BY B-nya berapa nih? 1 ya. Seperti itu. Kemudian kan ini enggak ada itunya 1 gitu ya. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 0 juga. Dan hasilnya akan menjadi 0. Bandingkan 0 dengan 4. 0 masih kurang dari 4. Artinya daerah sinilah daerah penyelesaiannya. Kayak gitu ya. Karena memenuhi. Karena hasil AX1 ditambah B1 itu hasilnya adalah 0. Atau 0 ini di bawah 4. Ya kurang dari 4. Maka dapat dikatakan solusinya, hasilnya, atau daerah penyelesaiannya adalah yang seperti ini ya. Oke, yang di raster ini ya, itu ada himpunan penyelesaiannya. Mungkin agak lebih paham lagi, kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua nih. Oh, sorry. Belum aktif. Contoh yang kedua ya. Misalkan seperti ini, soalnya kita punya persamaan pertidaksamaan linearnya adalah 2x dikurangi 3y lebih dari 6. Hati-hati ya, ini lebih dari dan tidak ada tanda sama dengan. Berarti nanti garisnya putus-putus. Seperti tadi, untuk menentukan titik potongnya, kita sama dengan terlebih dahulu ya. Kita bikin sama dengan atau bikin persamaannya, yaitu 2x dikurangi 3y sama dengan 6. Lalu kita bikin titik potongnya ya, saat x sama dengan 0, y-nya berapa, saat y-nya sama dengan 0, x-nya berapa ya, sebaliknya seperti itu. Kayak gini ya. Oke, x-nya 0, substitusikan ke sini, 2 dikali 0. Oke, min 3y sama dengan 6 ya. 0 min 3y berarti kan min 3y nih. Min 3y sama dengan 6, berarti y-nya adalah 6 dibagi min 3 atau ketemunya min 2. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kalau y-nya 0. Oke, ini 0 ya. 2x dikurangi 0 sama dengan 6. Berarti x-nya adalah berapa? 3. Nah, betul. Tepat sekali ya. Lalu selanjutnya kita bikin koordinat kartesiusnya seperti ini. Mungkin karena di sini ada negatif y-nya, maka saya agak perpanjang yang bawahnya ya. Seperti ini. Ini x, ini y. Ini 0. Oke, saat x 0, y-nya min 2. Ini 0, ini 1 misalkan nih. Ini min 2 ya. Nah, kayak gitu. Kemudian saat y-nya 0, x-nya 3. Ini y-nya 0 nih, x-nya 3. 1 ya, 2, 3. Nah, di sini nih. Oke, seperti itu. Tinggal kita hubungkan antara min 2 dengan 3 dengan garis lurus. Tetapi ingat, ini tidak ada tanda sama dengan, maka kita gambarkannya dengan garis putus-putus ya. Seperti itu. Ini anggapnya nyentuh titik ya, kayak tadi ya. Seperti itu. Oke. Ini garisnya ya. Nah, selanjutnya apa? Seperti yang di contoh pertama tadi. Selanjutnya kita uji dengan salah satu titik bebas dimanapun ya. Kalau hasilnya lebih dari 6, berarti itu himpunan penyelesaiannya. Kalau kurang dari 6, berarti bukan penyelesaiannya. Biar mudah, kita ambil contoh sini ya. Titik kata titik P, boleh nggak pakai titik R? Boleh aja, bebas ya. R sebagai X1, Y1. Ini sebagai apa tadi? Sebagai titik ujinya ya, untuk menguji. Caranya gimana? Ya sudah, kita anggap aja R-nya itu 0,0 atau di sini X1-nya 0, kemudian Y1-nya juga
0. Tinggal kita substitusikan ke persamaan ini ya. Oke, ke 2x min 3y. Oke, 2x min 3y, 2 dikali 0 dikurangi 3 dikali 0. Hasilnya akan 0. Ya, lihat. Apakah 0 kurang apa lebih dari 6? Ternyata 0 itu ya bukan lebih dari 6. Apakah 0 lebih dari 6? Ini salah ya kan? Yang benar apa? 0 kurang dari 6. Artinya daerah sebelah sininya garis nih, ini bukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya adalah di sebelahnya garis ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan video selanjutnya. Rencana saya, agenda saya itu kita nanti dari apa yang diketahui kita akan mencari pertidaksamaan linear dua variabelnya. Sampai jumpa lagi ya.